Melodi gamelan menghantui dari Merapi, menjerat jiwa, menambah korban. Daniel Hartman bukanlah orang biasa. Seorang musikologis, obsesinya terhadap suara yang tak kasat mata membawanya jauh dari ruang kuliah steril di Eropa ke lereng liar yang bergemuruh dari Gunung Merapi. Gunung berapi itu telah meletus berkali-kali, menelan desa-desa dan mengubah lanskap dengan abu dan api. Namun Daniel tidak tertarik pada geologi atau laporan bencana. Ia memburu jiwa suara, resonansi yang ia yakini tersembunyi di dalam musik gamelan tradisional Jawa. Dia datang hanya dengan alat perekam tua, buku catatan penuh transkripsi, dan pikiran yang gelisah. Bagi penduduk desa, ia adalah orang asing dengan mata liar dan alat-alat aneh, pria yang mengejar hantu di bawah gunung yang hidup. Daniel mendirikan kemah di dekat tepi kawah saat matahari berdarah merah di balik puncak yang bergerigi. Udara penuh bau belerang dan gemerisik daun bambu. Di dekatnya, kelompok gamelan penduduk desa bersiap untuk ritual malam mereka. Alat musik mereka berkilau seperti serpihan bumi itu sendiri. Saat musik dimulai, suaranya murni dan mentah, gong perunggu dan metalofon menganyam pola-pola yang saling terkait mengambang di udara lembab yang berat. Denyut jantung Daniel berdegup cepat. Inilah suara yang ia cari, denyut jantung kuno budaya yang dibalut ritual dan mitos. Namun kemudian musik langsung memudar di bawah sesuatu yang lain. Melodi samar terdengar dari kabut. Melodi yang tak dimainkan oleh manusia manapun. Halus dan tak terbayangkan tepatnya, komposisi yang menghantui, menenun kesedihan dan kerinduan di malam hari. Daniel terpaku. Nada-nada itu bukan buatan manusia, mereka membawa beban berabad-abad, berbisik dari batu-batu di bawah kakinya. Malam demi malam, Daniel kembali. Setiap kali mendengar lagu itu semakin jelas dan memaksa. Melodi itu seperti menyelinap di antara realitas, lagu rahasia yang dinyanyikan oleh gunung itu sendiri. Atau mungkin oleh sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Ia mulai mendengar bisikan di bawah musik, nyanyian lirih dalam bahasa kuno, jeritan parau yang mencakar pinggiran kewarasannya. Kadang-kadang ia yakin mendengar tawa, dingin dan mengejek, bergema samar seolah gunung itu hidup dan mengawasi. Tidurnya mulai hancur, mimpi dan kenyataan bercampur. Lagu itu menghantuinya, benang spektral yang menariknya menuju ke jantung kawah. Suatu malam, kabut tebal turun seperti binatang hidup, menelan suara dan cahaya. Melodi hantu itu semakin keras. Panggilan sirene yang memecah kehendak Daniel. Alat rekamnya tergantung di sisi tubuh saat ia tersandung masuk ke kabut. Langkahnya goyah di jalur berdebu. Bentuk-bentuk berputar dalam kabut, wajah-wajah bayangan berkelip dengan cahaya redup bara yang padam. Mulut mereka bergerak dalam jeritan tanpa suara, mata mereka kosong dan menuduh. Udara terasa seperti belerang dan abu, tapi di bawahnya ada sesuatu yang lebih tua, kehadiran purba yang menekan dada Daniel. Ia merasakan nafas gunung, merasakan tanah berdenyut di bawahnya. Seolah bumi itu makhluk hidup yang lapar dan sabar. Pikiran Daniel terurai. Ia kini mendengar suara dengan jelas, nama-nama diucapkan dengan kengerian yang menusuk tulang. Nama-nama penduduk desa yang telah lama meninggal, tertelan oleh letusan Merapi selama berabad-abad. Setiap nama adalah tali yang menariknya lebih dalam ke lagu gelap gunung itu. Ia mencoba melawan, melarikan diri dari kegilaan yang mencabik pikirannya. Namun musik itu sudah berakar di dalamnya, parasit suara yang menggerogoti pikirannya dan merembes ke dalam mimpinya. Kulitnya menjadi luka karena menggaruk rasa gatal yang tak nyata. Telinganya berdetak dengan dering tanpa henti, dan darah mengalir di lehernya di mana ia menggaruk hingga berdarah dalam demam gila. Saat Daniel akhirnya ditemukan beberapa hari kemudian, ia sudah menjadi manusia yang hancur. Matanya cekung, berkilau dengan kegilaan yang membekukan hati. Pakaiannya robek, tangannya gemetar memegang alat rekam seperti jimat. Ia berbisik lagu itu, tanpa henti, tanpa jeda, litani yang tak bisa dipahami siapapun. Penduduk desa memutar ulang rekamannya dan mendengar apa yang tak bisa lepas dari Daniel, di balik keindahan gamelan tersembunyi paduan suara kengerian, jeritan penuh penderitaan, nyanyian parau. Dan suara yang jelas memanggil nama-nama. Nama-nama itu adalah jiwa-jiwa yang hilang, terperangkap selamanya dalam lagu gunung. Dan di akhir daftar, nama Daniel bergema. Suatu malam diterpa badai. Kabut kembali turun dengan ganas.
Gunung seolah berdengung dengan kekuatan saat melodi gamelan terdengar samar dan mistis di desa. Daniel menghilang. Satu-satunya jejak yang tersisa adalah alat rekamnya, tergeletak retak dan sunyi di atas abu. Saat penduduk desa memutar rekaman terakhir, lagu itu bukan lagi musik, melainkan panggilan. Suara itu, jelas dan dingin, memanggil Daniel Hartman. Gunung itu telah mengambil lagunya dan penyanyinya. Hingga hari ini, penduduk setempat berkata, pada malam-malam tertentu ketika kabut merayap turun dan angin berbisik lewat bambu, kamu bisa mendengar gamelan bermain melodi sempurna dan menghantui yang membawa suara-suara orang-orang hilang. Memanggil nama-nama mereka ke kegelapan. Dan jika kamu terlalu dekat mendengar, jika kamu mengikuti lagu itu ke dalam kabut, gunung akan menambahkan namamu ke dalam paduan suara abadi.